Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimatul Fauzia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari MI Darussalam Jogja 1 Saudara Sidoarjo terkait tugas perencanaan pendidikan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Marzuki, Magister Pendidikan Islam, alamat Malongsari, RT 12 RW 3 1 Sukabumi. Untuk selanjutnya langsung saja ke pertanyaan terkait rencana strategis di sekolah. Pertanyaan pertama, apakah sekolah memiliki dokumen Renstra? Ya, sekolah mempunyai dokumen rencana strategi pengembangan sekolah. Itu biasanya kalau dokumen yang ada di sekolah kami itu berupa seperti evaluasi diri madrasah, kemudian rencana kegiatan madrasah, rencana biaya dan sebagainya, yang itu kita buat atau kita susun dalam 5 tahun sekali. Jadi lensa sekolah disusun dirumuskan seperti apa? Ya, dirumuskan. Jadi untuk penentuannya atau penyusunannya itu setiap 5 tahun itu kita evaluasi apa yang menjadi pengembangan selama 5 tahun yang dicapai itu, kemudian apa yang menjadi kekurangan, kemudian apa yang menjadi evaluasi dan seterusnya. Nah, berdasarkan itu semua baru kemudian kita rancang kembali, kita susun kembali untuk rencana apa yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan untuk mengembangkan sekolah yang kita sekolah yang kita tuntut. Untuk lensa sendiri disusun sendiri dari sekolah atau melihat contoh lensa dari sekolah lain? Pada garis besarnya kita susun sendiri, tapi juga kita juga sharing dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, karena dengan tukar pengalaman, dengan sharing dengan kepala-kepala sekolahnya lain, itu biasanya bisa saling saling think and give, ya, saling menerima, saling memberi demi kemajuan sekolah masing-masing. Jadi banyak juga sekolah kita ini yang mengadopsi program sekolah yang lain. Contoh, kita punya program Malam Bina Iman dan Takwa, atau kita singkat biasanya dengan MAKIR, ya. Nah, itu dulu kita juga mencontoh atau meniru sekolah yang lain, karena kita melihat program ini kok baik, bagus, kemudian untuk anak-anak juga manfaatnya cukup banyak. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengadopsi program itu di sekolah. Nah, dan alhamdulillah sudah berjalan dan hasilnya juga sangat baik untuk membina kerohanian anak-anak. Nah, ini salah satu strategi untuk memajukan sekolah kami, karena memang program ini itu jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Kalau tataran Sukodono saja, sekolah program API ini hanya sekolah MI Darussalam saja yang melaksanakan. Nah, ini yang lain atau SDM lain itu belum ada program MAPIT yang kita laksanakan. Untuk kendala sendiri dalam penyusunan lensa, apakah ada? Sebenarnya banyak, ya, untuk kendalanya. Kalau kendala penyusunannya itu kita memposisikan program-program kami yang mungkin secara
apa namanya, ekonomi itu ya kita memang tergolong kalangan menengah ke bawah. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu sekolah ini bagaimana supaya mempunyai contoh seperti fasilitas ya, itu supaya mempunyai fasilitas yang representatif ya, yang memadai. Jadi seperti katakanlah kita ingin punya fasilitas olahraga mungkin dengan alat dan sebagainya. Nah, salah satu kendalanya adalah biaya untuk pengadaan sarana prasarana, atau mungkin seperti lab komputer dan sebagainya. Nah, di sini yang salah satu menjadi kendala adalah untuk menyusun, menganggarkan untuk memenuhi sarana prasarana. Terkait implementasi Renstra di sekolah, penerapannya bagaimana Bu? Dan kendalanya? Tentunya kita jalankan step by step secara bertahap. Program atau strategi yang sudah kita susun selama 5 tahun itu kita jalankan, kita terapkan sesuai dengan schedule-nya atau jadwalnya. Pada umumnya atau secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin tiap tahunnya itu mungkin masih ada yang masih belum bisa terlaksana. Seperti ketika terjadi kendala wabah corona kemarin itu hanya program-program yang sudah kita tentukan itu tidak bisa kita jalankan. Ya, kendalanya mungkin salah satu contohnya karena ada corona kemarin itu. Gitu. Jadi dalam penerapan program di sekolah itu sesuai dengan Renstra yang telah disusun. Secara garis besar sesuai dengan Renstra yang sudah disusun. Walaupun ada penambahan sedikit ya, jadi yang tidak sesuai itu ada penambahan. Jadi ketika di tengah program kemudian muncul inisiatif baru untuk membuat program baru, nah itu biasanya kita tambahkan. Yang mungkin di awal waktu penyusunan di awal tahun itu mungkin tidak terpikirkan ya, sehingga tidak tercantum dalam penyusunan Renstra itu. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan muncul suatu inisiatif atau gagasan program baru ya, maka itu bisa jadi kita laksanakan. Jadi apakah sesuai dengan program itu, terkadang tidak sesuainya itu karena ada tambahan program. Apakah Renstra yang ada saat ini sudah mampu menjawab permasalahan sekolah, khususnya terkait mutu sekolah? Secara perlahan-lahan sudah sedikit demi sedikit itu mampu menjawab kualitas. Terbukti dengan setiap tahun siswa yang daftar itu semakin bertambah. Jadi setiap tahun itu pasti bertambah. Jadi katakanlah di tahun pertama itu siswa yang daftar kisaran antara 30 atau mungkin tidak sampai 30. Di tahun berikutnya itu sampai 30 lebih, ada 35 sampai 38. Tahun berikutnya bertambah lagi 40. Bahkan yang di tahun terakhir kemarin sampai mencapai 59. Tuh. Mudah-mudahan tahun depan juga semakin bertambah. Terkait output ulangan dari sini bagaimana siswa? Kalau output yang yang dimaksud output itu kemampuan anak-anak yang alumni sekolah sini itu rata-rata sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan. Satu contoh, kita menargetkan anak-anak yang lulus dari M ini hafal paling tidak 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Dan antara 80% sampai 90% itu tercapai.
rata-rata anak yang sudah lulus di sini outputnya mampu menghafalkan 2 juz. Yang tidak kalah pentingnya, kita targetkan di program dunianya anak-anak di sini itu yang lulusannya itu hafal Aqidatul Awam. Nah, itu juga sama. 90% anak-anak outputnya di sini itu hafal kitab Aqidatul Awam. Sehingga untuk jenjang SMP-nya atau MTS-nya itu mereka lebih memilih di pondok pesantren. Itu output kami, ya, output siswa-siswi yang dari MI Darussalam. Untuk Rensra, apakah ada tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya? Ada tentunya. Jadi khususnya terkait dengan laporan, ya. Jadi semacam IJM, semacam RKM itu kan di samping untuk lembaga sendiri, di samping untuk acuan lembaga sendiri, itu juga dimonitoring dan dievaluasi oleh BPAI namanya, Pengawas Pendidikan Agama Islam. Itu satu sisi, dan juga dimonitor sama pengurus yayasan. Jadi untuk registrasinya tetap ada yang memonitor. Sudah signifikan ya berarti Rensra? Signifikan, sangat signifikan untuk perkembangannya, sangat signifikan sekali. Ya tadi itu salah satu buktinya, dari segi kuantitas itu setiap tahun sekolah kita itu semakin bertambah, dan dari segi kualitas itu anak-anak terbukti mampu menjuarai di beberapa perlombaan, semacam lomba tahfidzul Quran, kemudian lomba pidato, ya, kemudian qiraah, bulu tangkis yang olahraganya itu, kemudian juga melukis atau mewarnai, dan lomba-lomba yang lain. Jadi baik secara kualitas maupun secara kuantitas itu terbukti Renstra yang kita konsep selama 5 tahun itu mempunyai perkembangan yang signifikan, mempunyai hasil yang signifikan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama Mbak Fauzia. Sukses selalu ya, mudah-mudahan tugasnya bisa lancar ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sekian untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.